ketika seseorang itu mau memulai hidup. Ya, hati-hati. Salah memanage sejak awal, kita yang akan menyesal. Selamat datang di Nasihat Bapak. Ini udah episode kesekian dan semoga teman-teman merasa bermanfaat dari episode yang sebelum-sebelumnya. Selamat sore Pak Istar. Selamat sore Firman. Wah, ini mungkin teman-teman yang nonton ada yang selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Wah, ini ternyata program Nasihat Bapak ini paling banyak diminati loh Pak. Alhamdulillah ya. Nah, karena episode-episode sebelumnya itu kita membahas love language, kita membahas tentang kesepian, perselingkuhan. Nah, ini rasanya ada banyak teman-teman yang udah DM ke Instagram kami nih Pak di @gestalksmedia. Jadi teman-teman tuh ada yang curhat bahwa dia itu sering banget ngerasa kayak dirinya itu nggak percaya diri gitu Pak, nggak percaya diri. Kok bisa ya orang itu di umur segitu udah bisa naik ke tingkat 10 padahal kerjanya sama, waktunya sama, tapi kenapa kok aku masih di tingkat 5 nih? Kayak gitu-gitu. Itu apakah wajar sih Pak dirasain sama orang-orang gitu? Nggak hanya di usia tertentu mungkin. Wajar nggak Pak? Ya, jadi gini Firman, mengenai adanya rasa kurang pada dirinya, kemudian adanya rasa rendah diri pada seseorang, selama itu tidak ekstrim, selama itu proporsional, itu bagus. Berarti insight-nya bagus, penilaian dirinya bagus, gitu. Misalnya, oh kenapa ya saya itu kok dijauhi teman? Mungkin cara bergaul saya yang kurang baik, kurang tepat. Sehingga apakah saya terlalu keras? Saya kok selalu pegawai saya itu kok seakan-akan menolak perintah saya. Nah, terus dia, apakah saya tidak layak jadi pimpinan ya? Nah, itu kan selama itu tidak ekstrim membuat dia takut bertindak dan berbuat sesuatu yang sesuai dengan kemampuannya dan istilahnya kompetensinya, itu tidak ada masalah. Nah, yang jadi masalah itu ketika apa yang disebut dengan inferior complex. Apa itu? Nah, inferior complex itu suatu kondisi psikologis ya. Itu di mana seseorang itu merasa dirinya itu meaningless, tidak berguna. Kemudian selalu gagal, ya. Kemudian saya itu tidak pantas mendampingimu. Nah, saya tidak mampu melakukan sesuatu itu. Nah, ini yang terjadi kompleksitas yang menyebabkan inferior. Inferior itu artinya kan bawah. Superior itu atas. Nah, ketika inferior itu dia merasa dirinya itu selalu di level bawah. Gitu. Misalnya gini. Saya kok merasa tidak imbang ya. Jadi misalnya ceweknya mengeluh tidak imbang jadi pasangannya Firman gitu. Firman itu banyak dikenal orang, sedangkan saya ini apa sih? Saya itu enggak siapa-siapa. Kayaknya nggak pantas tuh. Saya kok merasa kalau tojak kemana-mana itu saya jadi merasa malu, nggak nyaman, merasa nggak enak. Seakan-akan saya itu hanya kayak pelengkap penderita buat pantas-pantas. Nah ini, sebenarnya ini yang harus dicari itu mengapa sampai demikian, gitu loh. Iya. Kalau ini dirunut dari sejarahnya, saya mempunyai pendapat kemungkinan besar ada gangguan saat tumbuh kembang. Di fase apa Pak? Kan ada beberapa fase. Fase awal. Ya, jadi kalau psikososial, psikososialnya itu adalah di fase 1 tahun pertama. Trust lawan atau versus mistrust. Itu teorinya Erik Erikson. Nah, yaitu perkembangan psikososial. Nah, antara trust dan mistrust itu
memang anak-anak itu kan supaya yang saya bilang itu tidak cuek, tidak merasa kita tidak cuek terhadap anak-anak yang masih bayi. Kan kemarin episode kemarin sudah saya terangkan bahwa sebenarnya memberikan perhatian kepada anak kita itu sejak dia lahir. Nah, ketika kita menanamkan ada trust-nya itulah. Nah, apalagi nanti ketika perkembangannya yang selanjutnya di psikososial saatnya dia fase-fase berikut. Lah ini akan dia akan mengakumulasi apa yang ada yang didapat di dalam dirinya itu. Jadi sejak kecil itu menjadi akumulasi yang besar sampai dia tumbuh. Iya, jadi misalnya ketika dia tidak pernah dipercaya, tidak pernah dipercaya dan selalu diremehkan ketika tumbuh kembang. Udah jangan nyuruh dia. Dia itu sering ini loh, nanti itu pecah loh kalau dibawa dia. Udah ini kakaknya aja malah adiknya itu lebih ini. Nah, selalu dibandingkan dan selalu dikalahkan, direndahkan dalam tanda petik. Lah ini tidak boleh. Gitu loh. Tidak boleh kita meremehkan satu dengan yang lain anak kita itu pada saat bersamaan di depan orang lain apalagi. Ya. Kalau memang ini dipanggil berdua gitu loh. Mas, Mbak, jangan ini ya, hati-hati. Nah, kita itu kadang-kadang melatih gini loh. Kalau masih kecil, misalnya Firman punya anak 1 tahun bisa jalan dan sebagainya. Kasih sesuatu misalnya boneka panda. Nah, itu kan nggak pecah, nggak bahaya yang kecil itu. Tolong dong kasih mama. Nah, dia akan tik sambil jalan nyerahin. Nah, itu jangan dikira itu perkara remeh. Itu justru memberi kepercayaan kepada anak. Trust, dia dipercaya. Dan memberi rasa aman kepada anak ketika mungkin dia nanti jatuh, nggak apa-apa, jangan disalahkan. Biar dia belajar dari situ. Toh itu tidak bahaya. Dan itu harus dilatih. Biar dia mempunyai suatu self-confidence. Ya, keyakinan diri, kepercayaan diri. Nah, ini yang penting menanamkan itu. Karena apa? Karena kalau orang itu sudah dari awalnya itu self-confidence-nya rendah, biasanya dia akan menjadi seorang yang peragu. Ya, jadi dalam mengambil keputusan. Memang dia nanti nggak bisa untuk jadi pemimpin itu nggak bisa. Kalau di tes psikologi, misalnya ada job yang harus menjadi kepala bidang ini, dia mesti gugur. Dipercaya diri. Kalau gitu. Kita tes pekerjaan daftar kerja gitu tuh ada tes-tes yang kayak gitu juga ya, Pak? Ada. Jadi misalnya butuh ketelitian. Kita ada tes yang nanti akan terlihat. Oh, ini teliti anak ini. Nah, anak ini impulsif, anak ini ekspulsif, anak ini mudah mengambil keputusan. Nah, anak ini terlalu hati-hati, anak ini peragu. Itu semua tergambar di psikologi, tes psikologinya. Nah, itu sehingga hati-hati ya, mengapa tes psikologi itu diperlukan. Artinya untuk mempertimbangkan antara kenyataan yang dilihat sehari-hari kegiatan seseorang. Seorang Bayu mau naikkan tingkatnya di suatu perusahaan misalnya. Dilihat. Pantas enggak? Nah, ini dites. Layak enggak? Kalau secara keseharian bekerjanya oke. Tapi ketika dia mendapat pressure. Nah, apakah dia mampu melawan? Dia bagaimana caranya? Apakah dia denial, melarikan diri? Ya, atau ketika mendapat masalah lalu dia pura-pura sakit? Lari dari kenyataan? Nah, atau dia dengan berani menghadapi, ya ini tanggung jawab saya. Akan beda. Ya. Pak, tapi kepribadian gitu bisa berubah-berubah? Oh kan? Bisa, kan saya katakan. Sampai kita meninggal dunia. Terbentuk itu kan 18 tahun. Yes. Kayak gitu. Nah, ketika mau membentuk kepribadian itu adalah ketika kita itu sudah mulai lahir, ya,
kemudian bahkan sebelum lahir pun itu sudah ikut dibentuk. Misalnya seorang ibu yang emosional ketika hamil dan sebagainya akan berpengaruh. Hormonnya akan berpengaruh, nutrisinya akan berpengaruh, proses kelahirannya mungkin ya karena sedang stres dan sebagainya akhirnya nanti tidak mampu melakukan hujan perut secara adekuat, bisa saja lalu dengan tindakan-tindakan yang memungkinkan akan ada komplikasi. Nah ini yang harus kita hindari. Hati-hati ya. Pokoknya sejak anak kita lahir itu tumbuh kembangnya itu harus diperhatikan betul. Oke. Ya, karena apa? Karena ini modal awal ketika seseorang itu mau memulai hidup. Ya, hati-hati. Oke. Salah memanage sejak awal kita yang akan menyesal. Wow. Ya. Itu buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi ngerasa kayak apa ya? Wah kok ternyata saya ini merasa nggak percaya diri, merasa impulsif, merasa ini ternyata itu bentuk akumulatif dari pertumbuhan teman-teman di masa kecil gitu ya Pak ya. Gini juga, hati-hati ketika anak itu lalu takut bersaing. Nah. Balik lagi itu ke topik yang merasa nggak percaya diri itu Pak, jadi nggak bisa bersaing gitu. Ya. Misalnya jadi, Pak, gini, orang yang inferior kompleks itu selalu kalah sebelum bertanding. Itu. Ya. Jadi sebelum fight itu sudah mengundurkan diri. Gitu loh. Nah ini yang harus dilatih sejak kecil. Nah dilatih sejak kecil itu artinya dia harus terbiasa fight. Beri dia kepercayaan. Kalau toh dia sekali waktu membawa makanan tumpah nggak apa-apa. Sekali waktu dia merusak kayak apa-apa nggak apa-apa. Seperti ketika saya didik Firman untuk belajar setir mobil. Nabrak ya nggak kan? apa-apa. Kan saya bilang, ya kalau mobil hanya dikutuki kembang menyan di rumah ya nggak bakalan bisa apa-apa kan. Tapi justru nanti serempetan, justru nanti itu kita akan belajar. Ya, akan belajar dari masalah yang dihadapi bahwa ternyata hidup itu tidak seperti teori. Nah, ya dia harus tahu kenyataan lapangan tuh. Ya, how to fight. Harus mempunyai seni sebagai fighter, sebagai boxer di dalam hidup itu. Karena kalau nggak begitu kita kalah. Coba sekarang Firman. Kalau suatu saat Firman tuh mendengar temannya, ini juga sebaya saya, ini juga saya tuh kerjanya juga sudah sekeras ini, tapi kenapa ya dia kok begitu ini berhasilnya hebat sekali, saya kok gini-gini aja. Nanti dulu dievaluasi. What's wrong? Yes. Nah, satu, apakah pekerjaanmu itu pas misalnya? Pas dalam artian? Sesuai dengan talent. Itu. Apakah sesuai dengan kata hatimu? Ya. Apakah memang itu kapabilitas kemampuanmu itu ada di situ? Ya. Itu. Kemudian yang kedua, apakah Anda mampu mengembangkan apa yang ada itu? Karena sekarang apa? Apapun itu harus profesional. Ya, profesi apapun. Kalau Anda sudah memilih di bidang fotografi, Anda sudah memilih di bidang batik, Anda sudah memilih di bidang musik, do it as best as you can. Itu. Nah, karena apa? Kalau semuanya serba tanggung, ya hidupmu hasilnya akan tanggung. Ya. Kalau gali lubang harus satu lubang aja tapi yang dalam lah ya Pak. Dan benar-benar lubangnya itu bermanfaat. Bisa untuk resapan air, bisa untuk nyimpen sesuatu, ya toh? Tidak membahayakan dirimu. Nah, itu sehingga tidak sembarangan lubang yang Anda buat itu. Ya. Pak, tapi kalau saya boleh sedikit cerita, kalau
Sejujurnya sih saya hampir nggak pernah nggak ngerasa percaya diri sih Pak. Cuman ada kalanya saya kayak ngelihat kok ini bisa beli ini kok saya belum. Tapi akhirnya kayak itu jadi gimana sih Pak cara untuk menyelesaikan masalah batin, konflik batin itu biar nggak jadi apa ya Pak? Tadi apa? Inferior kompleks. Gimana Pak? Ketika saya tiba-tiba ngerasa itu kan pasti wajar ya Pak orang nggak percaya diri. Tapi gimana caranya biar itu nggak menjadi kompleks gitu? Ya inferior pasti ada. Walaupun orang itu superior apapun, ketika dia melihat perbandingan yang lebih tinggi kan pasti ada ngerasa inferiornya ya. Ya, jadi gini, supaya tidak inferior, bahwa kita itu harus punya keyakinan. Keyakinannya apa? Keyakinannya bahwa seseorang itu mempunyai suatu keterbatasan sendiri-sendiri. Yeah. Dan mempunyai kemampuan untuk terbang sendiri-sendiri. Sejauh mana dia mengepakkan sayap. Yeah. Karena apa? Empowering setiap orang itu berbeda. Firman adalah firman, Bayu adalah Bayu, Istar adalah Istar. Tidak bisa disamakan. Gitu loh. Nah, artinya apa? Kalau kita berpikir fatalistik, ya langsung saja itu nasib. Tapi nanti dulu, ya kita kan boleh berubah. Iya. Ya, bagaimana kita tahu dulu Presiden Amerika Ronald Reagan itu terpilih di umur berapa? 70 tahun. Yes. Nah, itu. Pemilik KFC sukses di umur 80 sekian. Nah, itu Kolonel Sanders itu dengan sekian ribu. Ya kan? Sekian ribu kali percobaan yang selalu gagal. Tapi dia tidak pernah merasa itu satu kegagalan. Tapi kan ada orang yang ketika merasa inferior justru langsung mengasihani diri, ya aku kayaknya emang gak bisa sih, kan dia anak orang kaya, aku enggak, aku gini. Nah itu gimana Pak? Itu cara bangkitnya mungkin teman-teman di sini kan ada yang ngerasa. Merasionalisasi. Iya, rasionalisasi diri untuk pembenaran keberadaannya. Yaitu tadi mengasihani diri itu lari dari kenyataan dengan cara itu, gitu loh. Itu ya sudahlah, dia itu gimana dia punya fasilitas gini. Nah, kenapa Anda tidak, bagaimana Anda tidak meniru dia? Kalau dia di jalan yang sana, saya akan di jalan yang sini. Nah, tidak mengganggu dia, tetapi saya bisa juga bermain indah seperti dia. Nah, itu. Pak, terus kalau ini kita masuk ke yang pasangan sih Pak. Misalnya nih Pak, kalau dalam kasus saya, misalnya saya ini lagi sibuk kerja gitu, terus punya pasangannya ternyata kadang kayak merasa, waduh kok pacarku udah di fase ini kok aku belum bisa ya, belum gini. Nah itu kalau sebagai pasangan harusnya ngedukung atau harusnya kayak berjalan berdampingan atau gimana sih Pak, biar nggak ngerasa superior inferior itu? Kolaborasi kan, saya selalu katakan. Ya, harus collaboration. Karena apapun kalau tidak ada kolaborasi, ya saling kerjasama, saling menyelesaikan masalah bareng, membicarakan berdua dan sebagainya, itu mesti akan menimbulkan konflik. Udahlah, ujung-ujungnya akan konflik. Karena apa? Setiap orang itu kan mempunyai ego strength. Yeah. Nah, kadang-kadang ego strength itu suatu saat terkontrol dengan baik, suatu saat sulit dikontrol. Itu namanya orang yang fluktuasi dari keadaan emosi. Gimana itu Pak, fluktuasi dari keadaan emosi? Emosi itu kan kadang nggak stabil. Fluktuatif. Nah, gitu. Fluktuatif. Naik turun. Nah, jadi kadang-kadang moodnya ya swing. Ya kan, bingung. Dia bagaimana? Lalu saya harus bagaimana? Kebingungan. Nah, kalau ini berdua berkolaborasi terus terang apapun dibicarakan bareng, itu akan meminimalkan konflik. Karena semua dua-duanya itu tahu. Arah pekerjaannya itu tahu. Jadi kenapa meskipun itu Anda itu misalnya baru pacaran, belum menikah, ya baru pendekatan lah itu. Termasuk pasangan yang sudah menikah. Itu kalau saya anjurkan sebaiknya harus saling tahu, saling mendukung. Kecuali sudah sekian kali misalnya. Sudah sekian kali pasangan itu
Enggak pernah gathuk kalau diajak ngomong. Rujak sentul kalau dalam bahasa Jawa. Siji ngalor, siji ngidul. Iya. Jadi enggak pernah ada titik temu. Ya, karena ada yang waton suloyo, delalah jodoh tadi. Ya, lalu ada yang rujak sentul tadi. Tapi berjodoh. Jadi meskipun ayal-ayalan terus, tapi terus bareng. Gitu. Tapi kan sebenarnya lebih indah kalau ayal-ayalan itu yang tidak produktif diubah menjadi ayal-ayalan yang produktif. Nah, sama-sama sama ayal-ayalan gitu loh. Karena apa? Kalau hal yang nggak produktif itu bagi saya kadang-kadang ngapain ya ngomongin hal yang nggak perlu, nggak penting-penting amat itu. Ya, sekarang itu harus efisien. Yes. Ya, jadi yang benar-benar karena gini, bermula dari iseng. Ya, berdua itu mulai dari iseng. Mau itu pasangan belum menikah atau sudah menikah, mulanya hanya ngomong iseng-iseng aja. Tapi nanti lama-lama jadi malah berantem. Saya itu sudah dari pengalaman saya sampai memberi nasihat kok. Kalau sudah menikah beberapa saat, itu jangan ngomong berdua lebih dari 30 menit. Nanti berantem. Ada aja yang bikin Iya, nanti mulanya ngomong apa, akhirnya ngomong apa. Jadi kalau sudah nadanya itu mulai berubah, slendro, jadi slendro gitu. Lah itu salah satu harus mengalah, harus membelokkan topik. Iya. Ganti masalah. Gitu loh. Karena kalau enggak nanti akan berujung pada konflik. Ini sudah enggak nyaman ini, gitu loh. Nah, itu tadi termasuk di situ. Karena apa? Yang satu nanti langsung merasa inferior. Iya. Ya, nah kalau saya ngomong selalu enggak ada artinya. Aku dikira bodoh. Saya dikira enggak bisa mengikuti perkembangan. Nah, merasa diabaikan. Nah, itu. Padahal sebetulnya apa? Hanya belajar berkomunikasi nyambung di lingkungan itu, gitu loh. Nah, orang yang termasuk salah satu sukses biar tidak inferior kompleks itu apa? Ketika dia pintar berkomunikasi, di mana, dengan siapa, kapan. Nah, berkomunikasinya. Iya, jadi harus tahu. Saya itu berkomunikasi dengan siapa. Maka bahasa saya harus bagaimana. Iya kan? Iya. Kesantunan saya harus setaraf apa. Kan nggak mungkin misalnya bicara sama Mas Bayu sambil injih Mas Bayu. Pak, nanti netizen tanya nih Mas Bayu ini siapa? Mas Bayu itu sosok spesial di balik channel ini. Iya. Angin Bayu. Bayu pun semilir. Selalu disebut di setiap episode, pasti teman-teman penasaran. Follow @Bayu Giraldus. Nah, jadi dengan demikian apa? Kalau kita itu tahu dalam bahasa Jawa itu filosofinya empan papan. Empan papan itu in a good time and right time. Ya, itu. Jadi ketepatan. Ya, memang sulit, harus belajar. Saya ngomong ini tepat enggak ya? Dengan pasangan saya. Nah, nanti iseng. Iseng nanti kalau enggak ditanggapi marah. Kalau ditanggapi tidak sesuai keinginannya marah. Pak, tapi itu. Kalau mengalah gitu itu termasuk inferior enggak, Pak? Enggak. Mengalah loh. Mengalah itu tidak inferior. Mengalah itu adalah satu metode bagaimana untuk kompromi. Tapi itu bukan bentuk kolaborasi. Iya. Itu bentuk salah satu mencari solusi supaya tidak terjadi konflik. Ya sudahlah, I lose, you win. Padahal harusnya I win, you win. Kolaborasi. I win, you win, atau bukan I win, you win juga menang-menangan, nanti akhirnya akan jadi competition. Yang baik itu kolaborasi tetap. Nggak mencapai kemenangan dong. Apa bahasa yang kayak I lose you win? Kalau kolaborasi itu apa, Pak? Kalau kolaborasi itu adalah semuanya dikerjakan bersama. Dibicarakan bersama. Dibuat keputusan bersama.
setuju enggak kalau saya mau jual tanah ini? Nah, untuk apa? Gini. Argumenmu apa? Kalau saya kok lebih setuju ini. Yuk dicari titik temunya apa? Oh, kalau begitu dijual separuh saja. Berarti bahasanya kita masih punya separuh, tapi tujuan kita tercapai untuk ini. Nah, itu. Berarti menang atau kalah kita selalu bersama gitu ya Pak? Iya, Bahasa itunya. kalau ini karena apa? Sudah dibicarakan bareng. Oh, oke. Gitu loh. Jadi semuanya itu kita lalui bareng. Itu baru pasangan yang bagus, yang hebat itu di situ. Ya, itu. Terus kita mencapai di sesi terakhir di episode ini nih Pak, dengan segala macam yang sudah kita bahas di inferior ini. Nah, menurut Bapak sendiri atau Bapak ada pesan-pesan gak sih buat teman-teman yang mungkin lagi di fase inferior Pak, merasa dirinya itu rendah? Mungkin sebagai penutup Bapak ingin memberikan pesan apa nih, nasihat dari Bapak untuk teman-teman pendengar? Mungkin Bapak bisa menyampaikan, monggo silakan Bapak. Ya, jadi gini, sekali lagi kalau inferior itu masih dalam batas normal, it's okay. Ya, it's okay. Kalau inferior itu dalam batas normal, it's okay. Karena apa? Karena seseorang itu harus tahu dan mampu melihat dirinya sendiri. Tetapi kalau itu sudah menimbulkan masalah bagi dia sendiri dan pasangannya, selalu tidak yakin, nah itu harus diubah. Diubahnya bagaimana? Harus lingkungannya mendukung, diajak tampil. Misalnya, dia tidak yakin kalau diajak pasangannya ke mall. Nah, jalan bareng aja nggak yakin. Kayaknya saya nggak pantas dampingi kamu jalan di mall gitu. Nggak apa-apa, loh, yuk kita lihat. Nggak ada kan yang mencela kamu? Nah, nggak ada kan yang ini? Ayo kita makan. Nggak ada kan restoran yang menolak kamu? Nah, jadi buat dia itu ada satu keyakinan diri. Nah, yang membuat keyakinan itu adalah orang yang paling dekat dengan dia, influencernya. Karena kalau dia itu berpengaruh pada dirinya sendiri, maka saya kira orang itu lama-lama akan berpikir, oh iya, kenapa ya saya kok jadi ini? Saya sendiri nggak nyaman, pasangan saya jadi nggak nyaman. Lalu dia akan memakai rasionalnya. Rasionalnya apa? Kalau saya begini terus, saya tidak akan maju dan saya akan jadi sosok membosankan yang akhirnya ditinggal. Nah, semakin begitu nanti akan semakin menjadi sosok yang membosankan bagi pasangannya dan bagi lingkungannya. Nanti temannya pun juga akan menjauh. Masa temannya suruh toleransi terus? Udah dong, gak usah keluar, aku malu, aku gini di rumah aja ya, kita di rumah. Nah, semuanya dipengaruhi untuk begitu ya, siapa yang mau? Itu. Jadi harus diyakinkan bahwa dunia luar itu tidak sekejam apa yang dia bayangkan. Mungkin dia punya trauma-trauma. Gitu. Atau yang dilihat dulu misalnya, maaf ya, ibunya itu terlalu diremehkan oleh bapaknya misalnya. Atau oleh lingkungannya. Ya. Sehingga apa? Dia takut tidak mendapatkan appreciate. Tidak mendapatkan penghargaan. Maka sebelum dia ketakutan untuk mendapatkan penghargaan, dia menarik diri. Nah, makanya itu dicari dulu penyebabnya kenapa dia inferior kompleks. Gitu. Nanti kalau sudah ketemu gampang. Tapi ya itu tadi, namanya desensitasi atau desensitisasi. Nah, itu apa? Dilakukan pengebalan lah. Dilakukan pengebalan. Loh, ternyata dunia itu tidak sekejam yang kamu bayangkan. Pak maaf, tapi itu kan faktor eksternal ya kalau lingkungan. Internalnya Pak? Nah, internalnya yaitu tadi. Dengan cara apa? Biasanya orang-orang yang inferior itu tidak yakin akan kondisi fisiknya. Kalau itu laki-laki, itu saya suruh olahraga. Olahraga yang manly. Itu loh, taekwondo misalnya. Ya, apapun itu yang karate, yang sing pencak silat dan sebagainya itu. Terserah. Sehingga apa? Yang penting dia punya kepercayaan diri untuk tampil.
Karena apa? Oh ternyata saya punya kemampuan. Digali. Kemampuannya apa? Kepandaianmu apa? Tunjukkan. Nah kamu itu sebetulnya mampu loh. Nah ini orang terdekatnya tadi yang tahu. Oh dia itu punya bakat di sini. Kembangkan di sini, tarik di sini. Itu ya. Oke. Tuh buat teman-teman, jadi saya sedikit menyimpulkan dari apa yang disampaikan Bapak di penutup bahwa untuk teman-teman yang sedang merasa di fase inferior, supaya teman-teman tetap percaya diri itu gimana caranya, dari faktor internalnya teman-teman ini mencari apa sih kelebihan teman-teman semua. Pasti ada kelebihan, semua manusia dilahirkan pasti dengan kelebihan dan kekurangannya. Nah dicari kelebihannya, jangan hanya menggali kekurangannya. Terus faktor eksternalnya itu teman-teman lingkungan sekitarnya itu juga harus mendukung biar teman-teman yang sedang merasa inferior tadi bisa hilang, nggak sampai kompleks, rasa inferiornya tuh hilang gitu. Jadi tidak hanya faktor internal aja, faktor eksternalnya teman-teman lingkungannya harus mendukung. Begitu ya Pak, benar ya Pak? Yes. Demikian teman-teman nih, sudah 30 menit lebih di episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang mau dinasehatin Bapak soal apa, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Yang belum subscribe langsung aja pencet subscribe. Nanti teman-teman pokoknya insya Allah episode nasihat Bapak ini akan terus berusaha untuk semoga bisa memberi manfaat yang lebih ya Pak ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Bapak Ishtar. Kita sampai jumpa di episode berikutnya ya Pak ya. Oke, saya Firman Raffi Andi dan Bapak Ishtar Yuliadi, kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.